Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kisah Para Rasul pasalnya ke-23 ayat 6 sampai 11. Karena tahu bahwa sebagian dari mereka orang Saduki dan sebagian orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, "Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah pertengkaran antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang Farisi mengakui semuanya itu. Terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari aliran Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Pertengkaran besar pun terjadi, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau harus bersaksi di Roma." Pertengkaran yang terjadi di antara para pemuka Yahudi pada saat itu telah menunjukkan salah satu bentuk kerapuhan pada mereka itu sendiri. Perbedaan cara pandang terkait beberapa topik teologis di antara mereka pun menjadi menguat pasca Paulus mengakui latar belakangnya sebagai seorang Farisi yang juga memiliki keturunan Farisi. Alhasil ada kelompok yang membela Paulus, mungkin karena merasa memiliki identitas yang sama, namun ada juga kelompok yang ingin menjatuhkan hukuman kepadanya. Suasana yang mulai menjadi pertengkaran itu pun memaksa kepala pasukan untuk membawa Paulus keluar dari kerumunan menuju markas demi keamanan Paulus. Gambaran situasi yang tidak kondusif beserta respons dari kepala pasukan tersebut telah cukup menggambarkan betapa ricuh dan tingginya ketegangan emosi yang terjadi di antara para pemimpin Yahudi untuk menilai sosok Paulus. Semua terjadi karena Paulus telah dengan berani memberikan kesaksian mengenai pengalaman imannya bertemu dengan Yesus Kristus hingga keputusan Paulus untuk menjadi pelayan firman-Nya. Namun Paulus pun tidak sendirian menghadapi situasi tersebut, melainkan Tuhan memberikan kehadirannya untuk meneguhkan hati Paulus dalam memberikan kesaksian. Bahkan Tuhan tidak hanya meneguhkan hati Paulus untuk menjadi saksi di Yerusalem, namun juga mengutusnya untuk mempertahankan kesaksian hingga ke kota Roma. Hal ini yang akan dibuktikan pada perikop-perikop berikutnya yang memperlihatkan perjalanan Paulus yang dibawa pergi dari satu daerah ke daerah lain untuk mendapatkan penilaian terkait keputusannya menjadi saksi Kristus. Sahabat Alkitab, kisah Paulus ini telah menunjukkan kepada kita mengenai petualangan iman sebagai saksi Kristus yang tidak serta-merta dipenuhi dengan kenyamanan dan penuh kelimpahan kenikmatan hidup. Justru Paulus perlu mempertahankan imannya dengan keberanian di tengah berbagai ancaman dan himpitan dari para petinggi yang tidak menerima esensi kesaksiannya mengenai Yesus Kristus. Namun, Paulus tetap melakukannya karena ia berjalan bersama dengan adanya keteguhan dari Tuhan itu sendiri. Kehadiran Tuhan pada momen penghakiman Paulus ini pun telah menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan akan selalu menyertai setiap orang yang bersedia mempertahankan imannya sebagai prioritas di tengah beragam situasi hidupnya. Jadi, maukah kita melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam kepastian firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan ini, tolong dan mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi saksi-Mu dimanapun, di tengah situasi apapun. Ketika Tuhan mengutus kami akan percaya Tuhan yang meneguhkan, Tuhan menguatkan, Tuhan yang menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.